Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Rahmania, peserta Lektor CPNS angkatan ke-13 di Puslat Ban Kadeo Dalan Samarinda 2020. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mereview materi terkait dengan kesehatan jasmani dan mental. Sebenarnya kesehatan itu sebenarnya apa sih, atau sehat itu apa sih? Menurut WHO, kesehatan manusia seutuhnya sebenarnya itu meliputi 3 hal, yaitu sehat secara jasmani atau fisik, sehat secara kejiwaan, dan sehat secara spiritual. Oke, yang pertama kesehatan fisik. Kesehatan fisik yaitu kesehatan yang ditandai dengan kondisi tubuh bugar dan berfungsi secara normal sehingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini teman-teman ada sebuah data yang unik, yaitu di mana terjadi transisi epidemiologi dari tahun ke tahun. Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat. Coba kita lihat data tahun 1990, di mana penyakit menular ini adalah penyakit yang mendominasi kehidupan manusia pada saat itu. Kemudian ada penyakit tidak menular sekitar 37% dan penyakit cedera hanya sekitar 7%. Tahun 2000 kemudian penyakit tidak menular ini meningkat menjadi 49%, tahun 2010 menjadi 58%, dan tahun 2015 ada sedikit penurunan, tetapi penurunan ini tidak begitu signifikan. Apa yang menyebabkan? Lebih ke pola gaya hidup, teman-teman, ya. Masyarakat sekarang banyak yang jarang beraktivitas fisik, banyak pekerjaan yang dilakukan hanya duduk dari pagi sampai siang, bahkan sampai malam. Atau bisa juga karena pola makan, misalnya jarang mengkonsumsi buah dan sayur, atau mengkonsumsi makanan yang berlemak, minum minuman bersoda, malas, kemudian minum alkohol, atau merokok. Nah, akibatnya apa? Banyak orang yang mengalami obesitas, gangguan pencernaan, kanker paru, stroke, jantung, atau kerusakan organ, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah membuat sebuah gerakan yang disebut sebagai GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi GERMAS ini sebenarnya harapannya bisa memberikan dampak berupa kesehatan yang terjaga, kita menjadi hidup lebih produktif, lingkungan kita bersih, dan biaya untuk berobat berkurang. Begini teman-teman, kalau kita lihat tadi peningkatan penyakit yang tidak menular, misalnya penyakit jantung, ini pengobatannya itu membutuhkan biaya yang cukup besar, dan ini bisa menyebabkan pembengkakan di perekonomian bangsa. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan dalam GERMAS ini atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, misalnya melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah. Aktivitas fisik di sini saya berolahraga, mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, atau misalnya menggunakan jamban yang sehat ya. Sekarang kita berada pada masa pandemi ya. GERMAS ini juga punya gerakan atau punya caranya ya, bagaimana kita agar terhindar atau bisa mencegah terinfeksi COVID ini. Maka kita bisa melakukan dengan makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, banyak minum air, atau makan makanan yang dimasak secara sempurna. Dan apabila ada gejalanya maka harus segera ke dokter atau ke rumah sakit. Rajin menggunakan masker kalau misalnya batuk ya, atau jangan lupa teman-teman, yang penting adalah banyak berdoa. Oke, itu tadi adalah yang berkaitan dengan kesehatan fisik ya. Bagaimana dengan kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan mempertahankan stabilitas diri. Juga ketika berhadapan dengan kondisi baru, serta memiliki penilaian nyata baik tentang kehidupan maupun keadaan diri sendiri. Ada beberapa faktor sebenarnya. Yang kita lihat dulu ya, kalau orang mengalami gangguan mental itu apa dapat menyebabkan gangguan jiwa ya.
Misalnya gangguan jiwa itu apa? Yaitu kumpulan gejala dari gangguan pikiran, gangguan perasaan, dan gangguan tingkah laku yang menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari dari orang tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan jiwa. Bisa karena biologis ya teman-teman, misalnya karena keturunan, ketidakseimbangan zat di otak ya, atau akibat cedera, penyakit. Kemudian bisa karena psikologis, tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan, atau karena sosial, yaitu adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan. Sebenarnya gangguan jiwa ini teman-teman bukan hanya depresi ya, bisa kita lihat misalnya ada kecemasan, halusinasi, bipolar, sedih, dan stres. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau misalnya dianggap ini sudah berat, maka harus konsultasi atau datang ke ahlinya, misalnya ke psikiater atau ke psikolog, atau misalnya kita butuh refresh, kita butuh ke tempat-tempat rekreasi, atau mungkin butuh dengan aktivitas yang kita senangi, misalnya mendengarkan musik atau menonton dan lain sebagainya. Nah, kenapa sebenarnya materi ini penting bagi kita sebagai calon ya aparatur sipil negara? Teman-teman perlu ingat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ASN punya tugas dan fungsi tersendiri, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Coba bayangkan teman-teman, bagaimana mungkin kita mampu untuk melaksanakan tugas fungsi kita dengan baik kalau kita dalam keadaan atau kondisi tidak sehat, baik secara fisik, mental, maupun secara spiritual. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.